Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fauji Ganim. Kali ini saya ingin membahas tentang tips cara menghindari hutang, ya. Cara menghindari hutang. Buat Anda yang sudah berhutang ataupun yang belum, inilah tipsnya. Cara menghindari hutang. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Nah, tips cara menghindari hutang tentunya banyak sekali ya caranya ya. Sebetulnya hutang itu bersumber dari beberapa hal. Ini yang seringkali disampaikan oleh yang memang sering membahas mengenai hutang, yaitu ahli kurnia, bahwa hutang itu bersumber dari spekulasi. Yang pertama, kita mau berbisnis, kemudian hitung-hitungannya sebetulnya nggak tepat gitu, akhirnya berspekulasi, akhirnya ya gagal, muncullah hutang. Yang kemudian yang kedua itu adalah gaya hidup. Biasanya gaya hidup kita pengen punya mobil, kita pengen punya motor, kita pengen punya rumah, akhirnya kredit semua. Di situ yang membuat kebanyakan orang akhirnya berhutang. Gaya hidup, kemudian spekulasi, dan gengsi. Gengsi ini sama gaya hidup mirip-mirip lah. Karena kan gengsi, kalau melihat orang lebih sukses, kita harus ikut-ikutan sukses. Padahal akhirnya kita berhutang. Nah, buat Anda yang ingin tahu gimana caranya supaya terhindar dari hutang, karena hutang ini benar-benar saya merasakan betul ketika saya berbisnis di tour and travel di 2017, 2018 saya harus berhutang karena spekulasi saya terlalu percaya dengan satu vendor yang mengelola tiketing pesawat dari trip saya. Akhirnya uang puluhan juta hilang dibawa oleh si vendor yang abal-abal. Nah, buat teman-teman, yang pertama itu adalah tunda semua keputusan untuk membeli. Tunda minimal 1 hari. Ya, jadi kenapa harus ditunda keputusan 1 hari? Misalkan kita lagi jalan-jalan ke mall, kemudian ngeliat handphone, wah keren tuh handphone gitu kan. Padahal kita punya handphone sebetulnya. Kemudian kita udah lihat-lihat, udah ditawari sama yang counternya, ya Pak ini bagus segala macam. Tahan, jangan langsung memutuskan untuk membeli. Biasanya setelah kita menahan ini dan kita pulang dulu, kita akhirnya di rumah itu berpikir, oh iya juga ya, ngapain gue beli handphone? Karena handphone yang ada pun walaupun jelek tapi masih berfungsi gitu. Nah, itu sebetulnya kita tahan, kita tunda, memutuskan untuk membeli minimal 1 hari, itu adalah memberikan ruang untuk kita berpikir apakah barang yang mau kita beli itu layak atau tidak, atau memang butuh atau tidak. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, pastikan Anda belajar menghitung bunga dari kredit yang mau diambil. Nah, contoh misalkan, kita beli motor nih, cicilan 500.000 selama 3 tahun, itu total sama DP misalkan 20 juta atau 27 juta misalkan. Ternyata harga motornya cuma 15 juta. Artinya bunganya tinggi banget gitu. Nah, teman-teman tuh harus belajar bagaimana cara menghitung bunga. Apakah bunganya itu masih rasional atau tidak gitu kan. Nah, kemudian coba ditanyakan apakah ketika nanti kita akan melunasi perjanjian hutang ini, apakah bunganya di stop atau terus dihitung, kita harus bayar sepenuhnya gitu. Nah, itu perlu ditanyakan ke pihak leasing supaya Anda tidak terbebani oleh hutang yang besar. Dan ketika Anda punya uang, tentu Anda mau tutup itu dan Anda untung gitu kan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah pastikan Anda hanya mengeluarkan uang untuk kebutuhan dan keuntungan langsung. Ada 2 hal, kebutuhan dan keuntungan langsung. Kebutuhan itu apa? Ya kebutuhan sehari-hari. Jadi uang yang kita keluarkan itu emang udah dipos-poskan untuk bensin sekian, untuk beli beras sekian, untuk listrik, untuk internet, untuk pulsa, itu sudah ada. Jadi disesuaikan pengeluaran itu disesuaikan dengan
kebutuhan yang sudah kita tetapkan. Jangan sampai kita buang-buang uang yang sebetulnya kita belanja sesuatu yang tidak kita butuhkan sebetulnya, akhirnya kita beli karena, nah itu dia, kalau ngikutin emosi itu agak susah emang. Jalan-jalan misalkan ke Carrefour, kemudian ngeliat, oh TV bagus nih gitu, padahal di rumah ada TV. TV bagus nih, udah teknologi terbaru. Beli deh, kredit gitu. Nah itu dihindari. Kadang itu nggak perlu gitu, tapi akhirnya kita beli karena mengikuti emosi. Nah kemudian yang keempat adalah memiliki banyak kartu kredit. Nah ini kartu kredit ini sebetulnya bisa sewaktu-waktu, ini ibarat senjata. Kartu kredit kita kadang, orang itu kadang punya kartu kredit itu nggak cuma satu. Saya dulu punya kartu kredit 2. Kemudian itu kalau ada kartu kredit itu kita enak aja gesek, uang nggak punya kita ambil tunai gitu kan, walaupun bunganya besar. Nah memang kartu kredit itu memicu kita untuk terus belanja, terus berhutang. Nah sewaktu-waktu ini bisa menjadi, kartu kredit itu seperti senjata, dimana itu bisa meletus secara bersama-sama. Ketika kita punya 3 sampai 5 atau lebih kartu kredit dan utangnya, limitnya itu sudah full, kemudian bisa meletup secara bersama-sama, meletus secara bersama-sama karena kita tidak mampu bayar, maka itu akan menjadi hutang yang sangat besar. Nah, hati-hati dengan kartu kredit. Nah, sekarang memang kartu kredit ada versi terbaru, yaitu hutang digital, seperti misalkan Laku-Laku, Kredivo, Paylater, dan lain sebagainya. Nah, itu pun sama sebetulnya. Dengan limit yang diberikan bisa sampai 10 juta bahkan, dan prosesnya sangat mudah sekali. Ini memancing kita untuk terus berhutang. Nah percayalah bahwa hutang itu tidak membuat kita senang, karena ketika itu menjadi masalah, kita macet hutangnya, itulah sumber permasalahan. Dan dari yang kecil itu terkadang kita tidak bisa menyelesaikannya, hingga akhirnya hutang itu terus menumpuk, menggulung sampai besar, dan kita tidak mampu untuk menyelesaikannya. Semua orang punya hutang, tapi nilainya ini ada yang besar, ada yang kecil, tergantung seberapa besar dia berspekulasi, seberapa besar dia mengikuti gaya hidupnya. Oke, itu aja 4 tips ya, cara menghindari hutang supaya Anda tidak banyak berhutang. Kalau yang saat itu sudah berhutang, fokus untuk menyelesaikan dan jangan hutang lagi. Itu aja tips dari saya pada video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini serta aktifkan notifikasinya, dan komen, like, share untuk kita terus berdiskusi, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.